Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan menjelaskan tentang materi strategi dan analisa algoritma. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu algoritma, apa itu tentang analisis algoritma. Nah, sekarang kita akan menjelaskan lebih dalam lagi dan mengetahui apa itu strategi dan analisa algoritma. Yang pertama, sejarah algoritma. Asal kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wa Muqabalah atau Rules of Restoration and Reeducation sekitar tahun 825 Masehi. Kita akan menjelaskan tentang definisi algoritma. Urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Nah, urutan langkah logis itu sendiri adalah algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Alur pikiran yang artinya algoritma seseorang dapat berbeda dari algoritma orang lain. Dan yang tertulis yang artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam komputasi numeris. Tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah satu yang rusak atau lambat dan tidak efisien. Algoritma dibutuhkan untuk pemerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Langkahnya seperti ini: algoritma, pemrograman, lalu menjadi program. Agar algoritma dapat memerintah atau diproses oleh komputer, maka dirubah menjadi bentuk program atau melalui proses pemrograman. Nah, coba tadi Ibu telah menjelaskan tentang alur pikiran dengan yang tertulis. Yaitu, Ibu mau bertanya. Tadi kan Ibu telah menjelaskan tentang alur pikiran yang artinya algoritma secara dapat berbeda dari algoritma lain. Apakah Genis bisa menjelaskan tentang apa maksud dari alur pikiran tersebut? Ya, baik Genis, sangat bagus. Ibu berharap semua kelas ini memperhatikan dengan yang baik ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh algoritma dalam kehidupan kita. Step by step cara membuat siomay Malang. Nah, disitu kan ada setiap proses kan, ada dari bahan, mencampurkan bahan, mengaduk, memasukkan bahan menjadi satu, lalu jadilah sebuah siomay Malang. Nah, dapat kita lihat sendiri. Dan juga di sebelahnya ada membuat bakso. Dimulai dari awal sekali sampai dia menjadi akhir. Ada juga kita ketika mengambil uang di mesin ATM, itu kita memasukkan kartu, memasukkan PIN sampai uangnya keluar dan kartunya keluar kembali. Sifat-sifat algoritma. Nah, yang pertama itu ada finite, atau algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi algoritma itu tuh ada suatu langkah terbatas. Nah, dari situ dia harus berhenti. Dan selanjutnya itu definite. Setiap langkah didefinisikan secara tepat, tidak boleh salah, tetapi harus tepat, jelas, dan tidak boleh membingungkan atau ambigu. Jadi setiap algoritma itu tuh jelas, dia mau kemana, alurnya kemana, menggunakan apa gitu kan. Harus jelas dan tepat. Nah, input. Boleh Ilvi silakan dibacakan apa itu input? Nah, benar sekali. Jadi input itu sebuah algoritma memiliki satu atau lebih input sebelum dijalankan. Nah, sedangkan output itu algoritma memiliki satu atau lebih output yang biasanya bergantung pada input. Jadi output ini bergantung pada input. Bahasa apa kita gunakan, algoritma apa yang akan kita buat gitu. Selanjutnya yaitu efektif. Setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif. Setiap langkah harus sederhana dan sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Selanjutnya adalah
notasi algoritma. Penulisan algoritma tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman dan komputer yang mengeksekusinya. Notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi dalam notasi algoritma itu tuh tidak harus spesifikasi dari bahasa pemrograman, tetapi notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman. Oleh karena itu dia bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Kan ada sih bahasa pemrograman itu ada C++, bahasa C, Java, dan lain-lain seperti itu. Seperti yang telah disebutkan di minggu kemarin, disebutkan oleh teman kalian di minggu kemarin. Selanjutnya itu adalah peranan algoritma sendiri. Nah, algoritma itu tuh punya peranan tersendiri, yaitu fundamental. Atau tidak ada algoritma, tidak ada program. Jadi setiap algoritma itu tuh ada programnya. Rumusnya adalah algoritma plus struktur data, maka terjadilah sebuah program. Struktur data atau teknik atau cara penyusunan atau penyimpanan data dalam komputer. Memori seminim mungkin dan kecepatan eksekusi semaksimal mungkin. Jadi walaupun itu seminim mungkin, jadinya akan semaksimal mungkin. Nah, ini adalah contoh tahap penyelesaian masalah dari sebuah algoritma. Apakah dari kalian semua ada yang mengerti tentang algoritma ini? Bisa dijelaskan kalau ngerti? Ya, silakan Tara. Ya, baik sekali Tara. Jadi, dari sebuah masalah itu muncullah data dan dieksekusi. Itu untuk jangka kecilnya, minimnya. Tapi jika kita untuk maksimal itu ada masalah, turun ke model. Nah, di kedua itu juga ada algoritma yang ketiga. Dari model ke masalah itu harus dianalisis. Sedangkan dari model ke algoritma juga analisis, sebuah analisis. Algoritma program juga seperti itu. Yang selanjutnya ada eksekusi dan yang terakhir adalah hasil. Jadi masalah tadi itu seperti contoh yang tadi kita menyiapkan bahan itu adalah sebuah masalah. Lalu kita memodelkannya, mencampurkannya. Algoritma adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika membuat somai tadi. Eksekusi adalah ketika kita melakukan setelah mencampur semua bahan, langkah terakhir kita mengukus sebuah somai itu. Lalu jadilah hasil yang menjadi somai malang tersebut. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, Ibu lanjut ya. Nah, contoh lagi nih. Sebuah prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. Nah, algoritmanya itu kita tulis surat dulu, ambilkan sampul atau amplop, masukkan surat ke amplop. Nah, tulis alamat, tempelkan perangko itu apabila kita dibutuhkan ya. Nah, lalu untuk mengirimkan surat itu atau mengeksekusi surat itu menjadi hasil, kita akan membawa ke kantor pos atau JNE atau JNT terdekat seperti itu. Nah, penulisan algoritma harus menggunakan bahasa natural seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kelemahannya masih sering membingungkan atau ambigu atau sulit dipahami. Jadi bahasanya itu harus tepat, harus jelas, tidak boleh ambigu. Terus menggunakan flowchart. Baik karena algoritma dapat dilihat secara visual, tetapi repot pembuatannya jika algoritma panjang. Yang terakhir ada menggunakan pseudocode. Sudah dekat dengan bahasa pemrograman, tetapi sulit dimengerti oleh orang yang belum tahu pemrograman. Jadi pseudocode ini lebih sulit lagi daripada flowchart. Nah, menggunakan natural language atau bahasa natural. Di sini kita bisa menulis algoritma untuk mempersiapkan dua nomor. Yang pertama itu membaca kata pertama yang A, lalu membaca kata kedua yaitu B, dan tambahkan kedua kata itu menjadi sebuah variabel baru yaitu C. Nah, display yang terakhir C itu yaitu hasil dari pemrograman yang kita buat atau algoritma yang kita gunakan. Nah, menggunakan pseudocode ini kenapa pseudocode rumit? Jadi seperti ini, kita bisa lihat sendiri di situ. Selanjutnya ini flowchart. Flowchart ini sudah disinggung di minggu kemarin tentang kita simbol-simbol dari flowchart itu sendiri. Yang pertama ada start, transition,
processing, input, conditional statement, dan stop statement. Jadi di sini ada bentuk-bentuk tersendiri. Dia kalau start dan stop itu bentuknya sama, transition itu kotak. Nah, jajar ginjang itu processing, dan berbagai macam lainnya kan. Selanjutnya juga ada ini, simbol predefined process atau simbol untuk mempersiapkan penyimpangan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Nah, ada juga yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah tahap analisa algoritma. Jadi, algoritma itu mempunyai tahap seperti bagaimana sih merencanakan sebuah algoritma, bagaimana menyatakan suatu algoritma atau menulis algoritma, bagaimana validitas suatu algoritma, bagaimana menganalisa suatu algoritma, dan bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Jadi, analisa dari algoritma itu sendiri ada 5 ini kan. Nah, bagaimana sih merencanakan algoritma? Nah, permasalahan menghitung luas lingkaran di sini contohnya. Nah, telah dijelaskan di sini rumus, lalu menjadi hasil seperti itu. Dan bagaimana menyatakan suatu algoritma, menulis algoritma. Di sini telah dijelaskan tadi dari rumus ini kita tuliskan ke sebuah pseudocode P3,14 input diameter. Ini pseudocode ini melakukan langkah agar menjadi sebuah program. Nah, ini flowchart, contoh flowchart dari yang tadi contoh pertama, dia tulis start, ada P sampai dia keluar outputnya yaitu luas, lalu stop. Tahap proses uji algoritma itu ada pengujian tahap debugging untuk mengecek kesalahan program, kan debug atau debukan, baik sintaksis maupun logika. Yang kedua, pengujian tahap profiling, yaitu untuk menentukan waktu tempuh dan banyak memori yang digunakan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ivi. Jadi, tahap debugging ini apabila kita melakukan suatu kesalahan di pseudocode-nya atau di flowchart-nya dalam menulis algoritma. Nah, untuk itu kita harus mengecek lebih teliti lagi dan ingat yang pertama, bahasanya harus menggunakan bahasa yang tepat dan tidak ambigu, maka tidak akan salah dalam algoritmanya. Nah, seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita akan cukupkan sampai di sini dan dilanjutkan dengan tugas. Nah, terima kasih anak-anak yang telah mendengarkan Ibu. Apabila masih ada yang ingin bertanyakan, sembari kita membuat tugas, Ibu akan mendatangi kalian satu persatu. Jika ingin ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan kepada Ibu.